Hai teman-teman santuy, jumpa lagi dalam bagian ketiga dari rekap kisah rahasia terbang terbaru 2022. Setelah menenggak arak yang diberikan obat tidur oleh Feng Tianan, Hu Fei pun kehilangan kesadarannya. Saat dia terbangun, seluruh tubuhnya telah dipenuhi oleh noda darah. Juga Chong Ase dan putranya telah tewas di sampingnya. Seketika itu pula prajurit pemerintah menerobos masuk dan menangkapnya. Sementara itu di markas Sekte Naga Langit, Nanlan yang dititipkan ke sana tidak berselera makan karena putrinya Roland yang rewel terus-terusan menangis. Tian Quinong yang memeriksa ke sana mencoba untuk menggendong dan menenangkan bayi tersebut. Dari momen itu, Nanlan pun seakan-akan melihat Tian Quinong sebagai sosok Miao Renfeng. Sementara Nanlan tersadar dari lamunannya yang terlalu liar, Tian Quinong pamit dari sana untuk menemui anak buahnya Tao yang memberikan laporan mengenai Miao Renfeng. Ternyata secara diam-diam Tian Quinong mengutus orang untuk mengawasi gerak-gerik Miao Renfeng yang tengah menyelidiki kematian Hui Tao. Di kota Foshan, Hu Fei tengah diadili di depan bupati dengan mulutnya yang tersumpal batang kayu. Feng Tianan dan putranya juga hadir dalam persidangan yang telah diatur itu, di mana dua orang saksi jadi-jadian dihadirkan untuk memfitnah bahwasanya Hu Fei telah membunuh Chong Ase dan putranya karena perselisihan berebut uang kompensasi yang diberikan oleh Feng Tianan. Hasil akhir dari persidangan ini seakan-akan Hu Fei dan Chong Ase bekerja sama untuk memeras Feng Tianan, lalu Hu Fei membunuh Chong Ase karena pembagian hasil uang perasan tersebut. Untuk itu, Hu Fei yang tak bisa membela diri ini didakwa dengan hukuman mati, dan Feng Tianan masih memainkan aktingnya dengan sempurna di hadapan para penduduk yang menyaksikan jalannya persidangan tersebut. Sebelum cabut dari sana, Feng Yiming melakukan pembalasan dendamnya dengan menampar dan menghantam kaki Hu Fei sampai patah dengan sebuah toya. Setelahnya, Feng Tianan bersiasat dengan putranya untuk mengumumkan pelaksanaan hukuman mati Hu Fei dalam beberapa hari ke depan, supaya berita itu bisa memancing Yan Zhi muncul, di mana nantinya mereka akan menyiapkan jebakan untuk menangkap wanita yang kala itu berkomplot dengan Hu Fei. Saat Hu Fei terbangun di dalam sel, dia telah mendapati kakinya yang patah dan diintimidasi oleh kepala sipir yang sombong. Hu Fei menipu kepala sipir berpura-pura ingin memberitahukan keberadaan komplotannya Zhi, dan dia pun tiba-tiba menggigit daun telinga kepala sipir tersebut. Di markas Sekte Naga Langit, Nanlan sering mencemaskan suaminya Miao Renfeng yang masih belum pulang juga. Dalam suatu kesempatan, kepada pelayan yang ingin memberikan baju, Nanlan mengaku dia sudah terbiasa hidup sederhana bersama Miao Renfeng yang dulunya menyelamatkan nyawanya. Bahkan pernikahannya dengan Renfeng juga digelar tanpa mengundang siapapun dan tanpa mengenakan baju pengantin. Semua ini dia lakukan demi mengikuti gaya hidup Miao Renfeng yang sederhana. Suatu hari Nanlan tiba-tiba saja dipanggil pelayan untuk menemui Tuan Tian Quinong. Dia sempat berdandan dan ketika tiba di sana dia dikejutkan dengan acara ulang tahun kejutan. Tian Quinong berbohong kalau pesta ulang tahun kejutan ini telah dipesankan oleh Miao Renfeng sebelumnya. Tapi Nanlan tahu kalau Miao Renfeng tidak pernah ingat dengan hari ulang tahunnya dan suaminya ini hanya memikirkan teman serta dunia persilatan. Bagaimanapun juga Nanlan tampak bahagia dibuatkan pesta semeriah itu. Beberapa waktu setelahnya, Nanlan yang mulai resah dengan Miao Renfeng yang masih belum kembali dan juga belum mendapatkan kabar darinya, meminta Tian Quinong untuk mencari tahu tentang kabar suaminya. Bertepatan itu, Tao tiba-tiba saja datang mencari Tian Quinong dengan ekspresi wajah panik. Dia mengajak sang ketua untuk berbicara berdua di depan sana di balik batu, sementara Nanlan yang penasaran mencoba untuk menguping. Dari Tao, Tian Quinong diberikan kabar kalau Miao Renfeng telah tewas di tangan seorang jago silat. Sontak Nanlan pun pingsan seketika itu juga. Di kota Foshan beberapa hari telah terlewati, tapi masih saja Yan Zhi yang diharapkan muncul tidak kunjung menyelamatkan Hu Fei. Kepala sipir yang telinganya tergigit itu membawakan kantong penutup kepala sambil mengejek Hu Fei yang besok akan tewas digantung. Lalu dia pun melampiaskan kekesalannya dengan menginjak kaki patah Hu Fei. Feng Yiming yang berkunjung ke sana juga membuli dan menghina Hu Fei sembari memperingatinya besok adalah hari nyawa Hu Fei akan ditamatkan. Akhirnya hari eksekusi tiba di mana penonton pun berkumpul untuk menyaksikan jalannya penghukuman tersebut. Feng Tianan dan putranya tampak kesal dengan wanita komplotan Hu Fei yang tak kunjung muncul untuk menyelamatkan tahanan, sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka untuk meringkus wanita itu.
Mengira wanita itu pastilah takut dan tidak akan berani menyelamatkan tahanan, akhirnya Hu Fei pun digotong ke atas panggung, dipasangkan tali dan pada akhirnya pun dieksekusi gantung. Setelah Hu Fei tewas, sebuah plakat petugas penjara jatuh dari jasad tersebut dan ketika penutup kepala itu dibuka, rupanya itu adalah kepala sipir penjara. Feng Tianan sangat marah besar terhadap bupati yang juga sama kagetnya dan mengaku dia tidak tahu menahu soal kejadian ini. Ternyata sebelumnya Yan Zeyi telah menyelinap ke dalam penjara, memaki Hu Fei yang tidak percaya dengan perkataannya sebelumnya. Hu Fei merasa bersalah terhadap Yan Zeyi karena dia yang waktu itu terlalu polos termakan oleh akting Feng Tianan. Hu Fei meminta Zeyi segera cabut dari sana agar tidak tertangkap, namun dia jatuh pingsan dan Zeyi yang kemudian mengatur agar Hu Fei lolos dengan melumpuhkan kepala sipir penjara dan menukarnya dengan tubuh Hu Fei di detik-detik terakhir. Hu Fei yang diselamatkan dalam kondisi tak sadarkan diri ini dirawat oleh Zeyi di sekitaran pancuran air terjun. Di sana kebetulan ada tabib Su yang tengah melintas. Tabib yang merawat Bibi Chong ini memberitahukan Hu Fei dan Zeyi telah menjadi buronan, memperingati mereka yang tidak aman di sini dan bersedia untuk membantu mereka bersembunyi. Sementara itu Nanlan yang pulih dari syoknya hanya bisa terbaring sakit dan meratapi nasibnya dan nasib bayinya kelak. Tian Quinong yang sangat perhatian mengatakan Nanlan selamanya bisa tinggal di kediamannya dan dia berjanji akan selalu menjaga mereka. Seiring berjalannya waktu, Tian Quinong pun mulai mendekati Nanlan. Dia belajar musik dan juga belajar melukis hanya untuk menyenangkan wanita itu. Pada suatu kesempatan, Tian Quinong akhirnya memberanikan dirinya untuk memegang tangan Nanlan. Feng Tianan dan putranya yang ketakutan dengan pembalasan Hu Fei maupun Yan Zeyi lalu kembali bersiasat untuk menangkap Bibi Chong untuk dijadikan sebagai umpan agar memancing kedua buronan ini keluar. Operasi agresif mereka ini akhirnya juga berhasil menangkap tabib Su yang kala itu tengah mengumpulkan tanaman herbal. Sementara itu, Hu Fei mendapatkan perawatan dari Yan Zeyi yang mengikatkan kakinya dengan penyangga bambu. Lelaki kekar itu hanya bisa menjaga gengsinya untuk tidak berteriak. Di tengah-tengah kota Fosan, tabib Su dan Bibi Chong telah dijadikan sandera untuk memaksa Hu Fei dan Zeyi keluar agar menyelamatkan kedua orang ini. Dari kejauhan dia sudah mengawasi para petarung yang disiapkan untuk meringkusnya. Setelah mempelajari keadaan, Zeyi pun langsung menyerang dengan cambuknya melakukan penetrasi untuk menyelamatkan tabib Su, tapi para petarung Feng Yiming terus berdatangan. Berhadap-hadapan dengan Feng Yiming dan di bawah keroyokan massal, Zeyi bertarung dengan cukup baik dan berhasil mengalahkan mereka semua yang menghalanginya itu. Dikarenakan prajurit yang terus berdatangan, Yan Zeyi hanya mampu menyelamatkan tabib Su seorang dan meninggalkan Bibi Chong sendirian di sana. Bibi Chong yang telah menjadi setengah gila akibat membunuh putranya sendiri ini pun menjadi sasaran pelampiasan emosi Feng Yiming yang menginterogasi keberadaan Zeyi. Zeyi yang membawa tabib Su pulang ke tempat persembunyian mereka disambut oleh Hu Fei yang mempelajari apa yang telah terjadi. Lalu Zeyi pun berinisiatif meminta Hu Fei agar bersama tabib Su pergi ke sekte Wei Tuo untuk mendapatkan pengobatan lanjutan terhadap kaki Hu Fei agar tidak menjadi cacat. Zeyi memberikan sebuah batu giok, mengatakan saat menunjukkan batu giok ini kepada ketua sekte Wei Tuo, Hu Fei pastilah akan dibantu. Walau tampak enggan, Hu Fei hanya bisa menurut, dan esok sebelum dia diberangkatkan tabib Su, Hu Fei meminta Zeyi untuk memberitahukan nama aslinya. Zeyi menolaknya dan berjanji akan memberitahu namanya setelah kaki Hu Fei sembuh. Dalam perjalanannya, tabib Su sempat keceplosan tentang Zeyi yang tampaknya akan melakukan suatu hal. Curiga kalau Zeyi bakalan melabrak Feng Tianan, Hu Fei memacu kereta kudanya kembali ke Fosan saat tabib Su sedang membeli makanan. Di tengah-tengah kota, benar saja Yan Zeyi datang ke sana untuk menyelamatkan Bibi Chong. Zeyi berhasil menerobos ke kantor bupati, lalu bupati yang dia tangkap dia jadikan sebagai sandera untuk ditukar dengan Bibi Chong. Sayangnya Yan Zeyi telah salah memperhitungkan karena selain betapa banyaknya petarung bayaran keluarga Feng yang menjaga di sana, Feng Yiming juga menolak bertukar sandera. Baginya bupati itu bukanlah siapa-siapa yang dia panah mati di saat itu juga. Pada akhirnya Yan Zeyi harus menghadapi keroyokan dari para petarung bayaran yang lumayan tangguh itu. Dalam momen genting itu, Zeyi sempat-sempatnya mencambuk pipi Feng Yiming yang melihat dari atas kedai.
Percikan darahnya masuk ke dalam hotpot yang disantap oleh Feng Tianan yang tengah menikmati makanannya dengan lahap. Sementara kondisi Cui semakin lama semakin terhimpit di bawah keroyokan para petarung bayaran itu. Hu Fei telah tiba di jantung kota, namun di tengah jalannya dia dihadang oleh sejumlah petarung bayaran yang lain. Dengan kakinya yang masih pincang, Hu Fei pada akhirnya berhasil memenangkan pertempuran berdarah itu. Namun kali ini dia dihalangi oleh para penduduk kosan yang ternyata para penduduk ini dipaksa dan diancam oleh Feng Tianan untuk mencegah Hu Fei lewat dari sana. Mereka memohon agar Hu Fei tidak melintasi jalan ini atau rumah-rumah mereka nantinya akan dibakar oleh Tuan Besar Feng. Hu Fei yang tak berdaya menghadapi para penduduk itu mendapati petarung bayaran yang tiba-tiba kembali menyergapnya dengan panah. Alhasil banyak dari para penduduk itu yang kehilangan nyawanya saat panah-panah tersebut dilepaskan. Hu Fei berhasil menyelamatkan seorang anak kecil walaupun dia harus merelakan dadanya yang tertancap oleh anak panah. Dia merasa sangat frustasi dan marah besar melihat betapa banyaknya korban tak bersalah yang berjatuhan. Bagaimanapun juga Hu Fei berhasil menembus semua petarung bayaran yang menghalanginya itu dan bergabung dengan Yan Cui yang memakinya bodoh karena telah kembali dengan kondisi kaki seperti ini. Di bawah keroyokan yang tidak ada habisnya itu, Hu Fei kembali menanyakan nama asli Cui yang tidak mau memberitahunya. Walau cukup babak belur dan terluka di sana-sini, kerjasama kedua orang ini pada akhirnya berhasil mengalahkan semua petarung bayaran keluarga Feng. Sayangnya Feng Tianan dan putranya ini masih memiliki pasukan lain untuk menghabisi kedua orang ini. Para penduduk yang diarahkan dan diancam ini seketika dipaksa untuk mengelilingi Hu Fei dan Cui. Selain diancam dan dipaksa, para penduduk juga diiming-imingi dengan ribuan tel perak dan tel emas yang disawer di hadapan mereka. Baik Cui maupun Hu Fei merasa tidak berdaya dan tidak mungkin bagi mereka untuk melukai para penduduk ini. Demikian pula dengan para penduduk yang memohon agar Tuan Besar mengampuni kedua orang baik ini. Di tengah-tengah itu, seorang anak kecil yang diselamatkan Hu Fei sebelumnya naik ke atas panggung untuk membela Hu Fei dan Cui. Seketika itu pula para penduduk pun mulai lebih berani untuk menyuarakan tantangan mereka terhadap aksi semena-mena keluarga Feng. Saat itu Bibi Chong yang terbangun dari pingsannya mengira anak kecil itu adalah anaknya sendiri. Sementara Feng Yiming yang marah besar melihat para penduduk yang mulai bersatu dengan gegabah mengambil busur dan menembakkan panah ke arah mereka. Dalam refleksnya Bibi Chong pun menahan anak panah yang mengarah ke anak kecil itu. Dengan tewasnya Bibi Chong, Feng Tianan pun memberitahukan kalau putranya ini telah melakukan kesalahan besar. Amarah para penduduk pun tak tertahankan lagi dan mereka mulai mengangkat senjata dengan agresif menyerang para keluarga Feng. Kedua orang brengsek ini segera mundur ke kediaman mereka, tapi kediaman itu juga langsung diserang oleh massa yang sudah muak dengan semua kesemena-menaan keluarga Feng selama ini. Pada akhirnya Feng Tianan dan putranya pun melarikan diri dari kota Foshan, menyadari mereka yang tidak bisa lagi hidup di sini dan merelakan semua properti serta harta mereka di kota ini. Yan Cui sementara itu meneteskan air matanya untuk Hu Fei yang terluka parah. Dalam kesedihannya itu, dia berjanji akan segera memberitahukan namanya jika Hu Fei siuman. Hu Fei yang membuka mata lalu memuji nama Yan Cui yang sangat enak didengar. Pada akhirnya kedua pahlawan yang telah mengusir tirani di kota Foshan ini pun diantar pergi oleh para penduduk yang tidak bosan-bosannya mengucapkan terima kasih mereka. Dalam perjalanan Yan Cui membawa Hu Fei ke Sekte Wei Tuo untuk diobati, dia menghadapi cuaca yang tidak menentu. Dari gerobak terbuka, Cui menyihirnya menjadi gerobak beratap daun untuk memayungi Hu Fei dari terik matahari, juga memasangkan terpal untuk berlindung dari guyuran hujan. Di markas Sekte Wei Tuo, tempat yang akan dituju Cui dan Hu Fei, mereka tengah berduka atas kematian sang ketua. Di luaran kediaman itu, tampak Sang Pao Chen, anak dari Nyonya Sang, yang entah kenapa sekarang memakai topeng bersama dengan pejabat yang dipanggil Tuan He ini tengah bertamu ke sekte ini. Saat murid Sekte Wei Tuo menyambut mereka, Sang Pao Chen dan Tuan He menyampaikan kabar akan diadakannya turnamen silat yang digelar oleh Panglima Fukangan dalam waktu 3 bulan ke depan. Sang Pao Chen menyarankan para murid perguruan ini untuk segera memilih ketua baru agar bisa berkompetisi dalam turnamen yang akan segera berlangsung. Secara diam-diam, kedua orang yang bekerja kepada Panglima Fukangan ini tengah membuat rencana mereka untuk menyetir kegaduhan di Sekte Wei Tuo dengan isu pemilihan ketua baru. Tentunya ini adalah tujuan dari kerajaan yang ingin menciptakan berbagai potensi kegaduhan supaya para pesilat saling menghabisi.
Dengan bersusah payah, pada akhirnya Yan Zheyi pun berhasil membawa Hu Fei tiba di kaki Gunung Weituo. Zheyi menatap ratusan anak tangga menuju ke markas Weituo ini dengan penuh harap, lalu membawa Hu Fei menapaki tangga itu satu langkah demi satu langkah. Dalam perjuangannya itu, Zheyi mengingat kembali Hu Fei yang tidak mempedulikan kakinya menjadi cacat saat datang untuk menolongnya. Malah Hu Fei sempat berkata, jika dia menjadi cacat, dia akan menikahi Zheyi agar Zheyi bisa mengurusnya seumur hidup. Tiba sampai ke atas, keringat telah membasahi seluruh wajah Zheyi beserta dengan sikunya yang berdarah akibat merangkak naik ke atas sebelumnya. Zheyi yang mengaku dia mengenal ketua dan ingin menemui ketua, malah diberitahukan sang ketua telah meninggal. Tak diizinkan masuk, Zheyi beralasan ingin memberikan penghormatan terakhir kepada sang ketua sekte Weituo. Di dalam sana, kedua pejabat kerajaan ini mulai memancing benih-benih perselisihan. Dari 3 murid utama calon pewaris posisi ketua berikutnya, Sang Pao Chen dan Tuan He menemui murid pertama dan menyatakan dukungan mereka kepadanya untuk menjadi pemimpin berikutnya. Namun di lain sisi, mereka memancing murid kedua untuk diam-diam mendengarkan percakapan tersebut. Merasa didukung, si murid pertama pun menyogok kedua pejabat dengan sebuah barang berharga dari sekte mereka. Pancingan untuk membuat murid kedua cemburu ini berhasil sehingga murid kedua mengajak kedua pejabat ini untuk melihat tanaman herbal krim embun giok yang katanya bisa menyembuhkan patah otot maupun patah tulang, di mana murid kedua juga memberikan sogokannya kepada Tuan Sang dan Tuan He. Zheyi yang menyelinap ke sana secara diam-diam sempat menyaksikan percakapan mereka. Sementara itu, murid ketiga yang juga memiliki niat untuk menjadi ketua berikutnya melaporkan kepada paman gurunya soal kedua kakak seperguruannya yang mulai bersaing mencari pengaruh untuk berebut posisi ketua. Tampak paman gurunya yang tidak terlalu pusing dan tengah membungkus setiap papan nama leluhur dengan kain merah yang katanya adalah bagian dari tradisi atas meninggalnya seorang ketua sekte. Tensi perebutan posisi ketua di antara 3 saudara seperguruan ini akhirnya pun memuncak. Dan dengan terang-terangan ketiganya bertengkar lalu memutuskan untuk memilih ketua baru dengan cara bertarung. Yan Zheyi yang melihat pertarungan itu tampak cemas dengan tidak adanya orang yang mengobati Hu Fei karena semuanya terlalu terfokus pada kegaduhan tersebut. Dia memutuskan masuk ke dalam arena untuk membubarkan pertarungan itu. Zheyi pun menyalakan Hiao untuk mendiang ketua sambil menyindir ketiga murid yang tidak berbakti yang bisa-bisanya berebut posisi di tengah-tengah prosesi upacara kematian. Zheyi lalu mengatakan kalau sebenarnya dia juga adalah murid dari ketua sekte Weituo, maka itu dia berhak untuk berebut posisi ketua dengan ketiga murid lainnya. Like video ini kalau teman-teman santuy suka. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan terima kasih pula untuk setiap like, komen, share maupun subscribe yang teman-teman berikan. Sampai berjumpa lagi ya di recap bagian keempatnya. Bye-bye. 出渊源，我也算是万掌门的亲传弟子。